Puji Tuhan, Shalom. Apa kabar? Iya, pasti luar biasa ya. Kita semua anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Makanya kita selalu luar biasa di dalam Tuhan. Iya, hari ini kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Yaitu dengan tema kita sudah diberkatinya. Ya, temanya adalah kita sudah diberkatinya. Mungkin ada yang bertanya, mana? Saya belum, ya, saya belum diberkati. Ya, mana buktinya? Katanya kita sudah diberkatinya. Hari ini kita belajar ya, supaya kita tahu kenapa belum diberkati. Sebenarnya bukan belum diberkati, kita sudah diberkati. Tetapi berkat itu ya belum kita meraihnya. Ya. Berkat sudah disediakan, ya sudah diberikan. Dan berkat itu sudah diberikan untuk setiap orang-orang percaya yang Tuhan. Amin. Ya, kita baca bersama di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 4. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara-saudara, firman Tuhan ini sangat jelas ya. Dikatakan terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Berarti di dalam Kristus ya. Yang di dalam Kristus. Jadi kalau nggak di dalam Kristus ya enggak gitu ya. Mengaruniakan tuh, telah mengaruniakan. Jadi untuk yang di dalam Kristus ya. Di luar Kristus tidak dikaruniakan. Kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya, nanti kita belajar berkat rohani itu apa saja di dalam surga itu. Ya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saudara-saudara nih, jadi sejak belum ada di dunia ini, sudah ditetapkan sama Tuhan. Ya, sudah dipilih, ya, sudah dijadikan. Nah, sekarang saudara-saudara di sini, seperti saya dulu, saya nggak tahu. Saya tahu-tahu jadi nih, gembala, pendeta. Secara manusianya saya nggak mau, ya, saya nggak mau gitu. Cuma terus berjalannya waktu, terus saya belajar, ya, baru saya mengerti, baru saya membuka hati. Iyalah Tuhan, daripada nanti, ya, begitu kita baca di dalam Efesus ini ya. Begitu kita lihat, wah ternyata kalau nggak dalam Kristus nggak dikaruniakan, gitu ya. Jadi saya mau dikaruniakan, ya. Berkat apa? Berkat rohani. Nah, kita belajar di situ ya. Jadi supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, ya. Supaya kita kudus. Jadi kalau kita nih sudah dipilih nih, ya kita sudah dijadikan ini, kita dikuduskan dan dibenarkan. Ini buktinya nanti. Kita akan memperingatinya. Ya, kita akan makan roti dan anggur, yaitu tubuh dan darah Kristus. Untuk mengingatkan kita, ya, bahwa kita ini ya sudah dikuduskan dan dibenarkan. Ya, karena itu yang dikehendaki Tuhan supaya kita tidak bercacat celah di hadapannya. Oke, mari kita lihat berikutnya. Ya, kita lihat berikutnya. Oh iya. Belum bisa. Oh. Ya. Kita lihat ya. Apa itu berkat rohani ya? Jadi berkat rohani di dalam surga adalah pengutamaan. Pada apa? Pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya artinya di dalam Tuhan Yesus. Ya, di dalam Tuhan Yesus. Kalau nggak di dalam Tuhan Yesus, ya nggak ada berkat rohani ya, nggak ada. Makanya jahat ya
tetap jahat, bohong ya bohong terus, ya. Begitu. Ya. Zina ya zina terus, apalagi ya. Ya, wah banyak lah. Tipu ya tipu terus gitu ya. Dilengkapi dengan kekayaan spiritual. Yang dipakai untuk apa? Untuk menyembah, melayani, tetapi juga menjadi kesaksian. Ya, itu berkat rohani nanti kita bisa. Jadi makanya di situ orang bisa bilang begini, oh luar biasa ya nih orang. Emang dia siapa sih? Oh dia pengikut Kristus. Oh pantesan. Ya, ada nanti. Mungkin saudara pernah ngalamin. Melihat orang, oh iya nih. Oh pantesan. Dia nih anak Tuhan nih. Dia pengikut Kristus. Seperti apa yang pernah saya alami. Ya, orang tetangga saya. Dulu saya waktu masih tinggal di daerah Tulugong. Ya tetangga saya begitu. Dia melihat saya selalu ke gereja, ya selalu ya pokoknya ramah, senyum, ya. Terus kalau diajak bicara enak gitu ya, ngobrol gitu. Makanya dia suatu hari dia ada terjadi anaknya, dia ini orang ini ya, Konghucu masih ya. Jadi anaknya ke gereja, anaknya yang perempuan. Ya, anaknya pinter, sekolahnya tinggi, ya. Kemudian anaknya ini ya mendapat pasangan atau pacar di mana pacarnya itu beragama Kristen. Sehingga dia ikut ke gereja. Kemudian dia berjalan waktu dia belajar, waduh tentang Tuhan ya. Wah udah pokoknya kalau di luar Tuhan itu gak selamat dan sebagainya. Sampai suatu hari dia mau menikah, dia bilang sama orang tuanya. Ya dia mau menikah. Ya tentunya dia akan menikah secara Kristen, ya di gereja. Waduh, bapaknya kaget, bapaknya nggak suka, ya karena apa? Dia bilang makanya papa tuh harus ke gereja, papa mama harus ke gereja. Kalau nggak selamat, ya masuk neraka katanya. Wah tambah marah dia. Ya. Dia bilang enak aja lu katanya. Konghucu tuh. Yang paling pertama itu diajarin anaknya. Wah begini. Memang saya baca tentang pengajaran Konghucu itu luar biasa ya. Tapi saudara-saudara perlu ketahui. Tidak ada yang menandingi. Papa saya aja waktu masih Konghucu. Dia mengakui. Papa saya ngomong tuh. Ini nih Yasua nih. Yasua tuh bahasa Mandarinnya. Yesus ini. Ini gak ada tandingannya. Kenapa Pak? Iya bayangin nih. Kalau Yesus, kalau yang lain bagus memang. Wah begini gak boleh ini. Ya, ada juga begini. Tapi satu perbedaan. Apa tuh perbedaannya? Mama saya juga nyampaikan. Perbedaannya di Yesus itu. Dia suruh mengasihi musuh. Waduh kasih tuh luar biasa itu. Tuhan Yesus itu kasihnya. Ya. Dan kalau kasih orang suruh kasih, kalau ngasih orang yang mengasihi, nggak kasih orang yang baik, wah bisa, manusia bisa. Tapi kalau suruh mengasihi orang yang jahat, musuh, wah apalagi yang nipu kita, mana bisa. Tapi Yesus mengajarkan itu. Itulah hebatnya, itu kelebihannya. Dan itu memang kelebihan yang bisa kita lihat. Karena apa? Karena dia adalah Allah. Yesus itu bukan sekedar manusia. Biasa manusia yang dipakai oleh Tuhan diurapi. Tapi dia Yesus itu adalah Allah sendiri yang telah inkarnasi. Jadi beda ya, saya suka bilang karena orang suka pikir kok inkarnasi kayak Buddha aja. Bukan, kalau di Buddha mah reinkarnasi. Ya, di Konghucu. Reinkarnasi. Ya, jadi itu. Papa saya aja waktu itu belum bertobat mengakui. Tapi akhirnya semua sudah bertobat menjadi Kristen. Ya. Nah ini dia yang harus kita mengerti. Ya, kekayaan spiritual yang dipakai untuk menyembah. Melayani. Tetapi juga menjadi kesaksian di tengah dunia yang telah
jatuh dalam dosa. Jadi dunia ini udah identik dengan apa? Dosa. Ya, dunia ini identik dengan dosa. Kita adalah di tengah-tengah dunia ini yang sudah dikatakan ini tempat dosa ini semua. Makanya gampang sekali. Gampang sekali kita jatuh dalam dosa. Ya, padahal kita sudah ditebus nih. Waktu saudara-saudara menjadi orang Kristen, menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara sudah dibenarkan. Saudara dan saya sudah dibenarkan dan dikuduskan. Bahkan dimuliakan. Bagaimana kalau kita dimuliakan? Kalau kita menjalankan apa yang menjadi kehendaknya. Dimuliakan. Tapi dikuduskan dan dibenarkan itu sudah menjadi bagian kita. Nah kalau kita misalnya melakukan hal yang menyimpang, jauh daripada kebenaran firman Tuhan, melanggar perintah-perintahnya, ya udah nggak dimuliakan kita. Bahkan kekudusan dan kebenaran itu hilang. Ya, kita jadi orang-orang yang dunia ini, yaitu identik dengan dosa. Ya itu ya, saya harap dimengerti ini ya. Oke, kita lihat apa saja berkat rohani di dalam surga. Yang pertama adalah menjadi anak-anak Allah. Ya, kita dijadikan loh anak-anak Allah. Kita lihat, kita baca buktinya apa. Ya, kita lihat di Efesus 1 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya. Jadi itulah ya kita dijadikan tuh di situ menjadi anak-anaknya. Itu kerelaan Tuhan. Emang Tuhan mau begitu. Jadi bukan asal jadi-jadinya, jadi anak Tuhan. Enggak, itu benar-benar dari Tuhan. Ya, jadi itulah berkat surga rohani ya di dalam surga, berkat rohani di dalam surga yang dari surga itu dicurahkan supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia ya, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Artinya begini, bisa terpuji kasih karunia itu ya supaya apa? Supaya jadi kalau kita nih sudah menjadi anak-anak Allah nih, beda nanti lihat ya bagaimana. Kita lihat nih, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Tuh. Jadi kalau kita sudah jadi anak-anak Allah, kita dipimpin oleh Roh Allah. Makanya bisa karunia, kasih karunia Allah itu ya, itu menjadi satu pujian. Baru kita bisa karena ada Roh Allah itu yang memimpin. Nanti kita terus lebih dalam lagi supaya bisa tambah mengerti ya. Jadi supaya mengerti nih, hidup kita ini sudah diberkati. Jadi kalau saudara-saudara ini ada masalah, ada bagaimana ya, atau tekanan-tekanan ekonomi, ada segala macam keluarga lah ya, ribut, waduh kayaknya kayak neraka apa. Wow, jangan salahin Tuhan. Mana katanya ada berkat rohani. Koreksi dulu, introspeksi dulu. Apakah kamu sungguh, apakah saudara-saudara sungguh menjadi anak-anak Allah? Karena jelas di dalam Roma 8 ayat 14 dibilang anak Allah itu dipimpin oleh Roh Allah. Jadi kalau saudara-saudara adalah anak Allah, saudara dipimpin oleh Roh Allah. Kalau dipimpin oleh Roh Allah, maka saudara akan bisa melihat segalanya itu baik. Ya, jadi begitu. Introspeksi dulu. Seperti saya kalau ada masalah apa, saya introspeksi diri. Saya anak Allah bukan ya? Anak setan nih. Gitu. Berkoreksi. Anak Allah. Langsung Tuhan. Roh Kudus jangan tinggalkan aku. Pimpin aku. Berikan pencerahan. Ya. Begitu. Bisa saja karena kita tinggal di dunia yang dosa ini. Ya. Nah sekarang kita lihat kembali yang kedua itu. Apa berkat rohani ya di dalam surga itu? Pengampunan dosa. Nah inilah buktinya ini. Ya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Nanti tanggal 29 kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus. Ya, saya juga yang khotbah. Kenapa sih saya nggak panggil orang lain yang khotbah? Ya Tuhan suruh. Kalau enggak saya udah panggil. Saya lebih baik duduk dengerin gitu. Ya,
Karena khotbah itu gak gampang. Kembali kepada diri saya sendiri. Tapi Tuhan, iya, supaya saudara-saudara tambah mengerti ya. Gak cuman ya tiap tahun memperingati kematian Tuhan Yesus. Tapi gak ngerti, makanya hidupnya tetap ya seperti orang dunia. Ya, itu ya, ayo. Iya, yang kedua ini, pengampunan dosa. Kita lihat yang kedua ya. Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Luar biasa. Ya. Kekayaan kasih karunia-Nya apa? Itu keselamatan. Ya. Makanya ada pengampunan dosa supaya kita menerima keselamatan itu. Antara lain salah satunya. Ya, kekayaan kasih karunia Tuhan. Itu. Ya. Jadi kita harus tahu itu ya. Pengampunan dosa. Kalau kita gak mendapatkan berkat rohani, gak ada pengampunan dosa. Ya siap-siap aja. Ya, ketemu orang-orang hebat. Orang-orang hebat yang tidak menjadi anak-anak Allah. Orang-orang hebat yang di luar Tuhan, ya banyak. Orang-orang tampan, orang-orang cantik, orang-orang ya porno-porno itu. Ketemu nanti itu, ya kalau nggak ada pengampunan dosa, ya tahulah ya maksudnya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dahsyat ya. Jadi orang yang punya hikmat dan pengertian baru bisa ngerti itu. Nanti lebih dalam lagi. Ya, jadi itu tahu ya bahwa ada pengampunan dosa. Luar biasa. Oke. Kita lihat lagi di dalam berkat rohani yang ketiga. Menjadi milik Allah. Wah, ini. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita ini milik Allah. Lalu saya udah ada khotbah dan nyinggung-nyinggung gitu. Ya, nggak tahu masih ingat apa enggak. Makanya saudara-saudara, ya, saya juga sering merenungkan kembali firman Tuhan yang pernah saya bawakan. Saya renungkan kembali gitu. Karena itu dari Tuhan ya, Roh Kudus yang taruhin. Ya, jadi ya berarti buat saya juga. Jadi saya harus renungkan kembali. Dan saya juga suka mendengar ya atau membaca khotbah-khotbah orang yang memang diurapi Tuhan ya. Nggak sembarangan saya mau baca-baca yang ini ya. Nggak sembarangan lah. Kalau cuman yang itu ya maaf kata ya. Kalau cuman untuk dapetin itu apa. Kuotanya biar banyak itu apa. Biar penuh itu subscribe-nya sampai jutaan. Ya itu juga ada sih yang bagus. Ya, tapi harus hati-hati ya saudara ya. Jadi cuman lihat, waduh senangnya doang. Lihat, jangan lihat pengkhotbahnya lah. Ya, aduh senangnya doang lihat khotbah, firmannya gak dapet. Ya, saudara-saudara ingat ya, saya ingatkan nih, saya pesankan nih ya. Jangan. Ya. Saudara kalau siapa ya atau itu firman Tuhan, pokoknya berbicara firman Tuhan. Dan memberikan pengertian-pengertian yang bagus bisa merubah hidup kita. Dengarkan, terus direnungkan, renungkan kembali. Sehingga nanti benar-benar kita boleh menjadi milik Allah ya. Jadi yang ketiga itu milik Allah. Dan Roh Kudus itu Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Itu makanya Tuhan hebat, Tuhan kita hebat itu. Dia kasih Roh Kudus itu. Jaminan loh untuk sampai memperoleh semuanya. Cuma kadang-kadang kita tuh lupa ya. Kita lupa itu Roh Kudus itu. Andalin kekuatan, kepintaran sendiri, akhirnya keplecok. Akhirnya jatuh, akhirnya mengalami kerugian, akhirnya mengalami itu macam-macam lah pokoknya yang gak enak. Ya. Nah itu, jadi bukan yang memperoleh seluruhnya yang bagus gitu. Yaitu apa memperoleh seluruhnya? Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah.
Aduh, kalau kita udah milik Allah, ya kita nih seperti biji mata Allah itu. Ya, coba-coba ada yang nyentuh, habis itu. Ya, makanya waktu itu, waktu yang saya sedang memperjuangkan ini, saya nggak takut, saya tahu saya milik Allah. Itu, makanya ada yang macam-macam, saya ya udah saya iyahin aja. Tahu-taunya Allah bertindak. Itu yang dimaksud di sini, ya. Jadi menjadi milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Sehingga kita bisa memuji kemuliaannya. Ya. Memang Tuhan itu dahsyat. Allah itu luar biasa. Terima kasih Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus-Mu ya Tuhan, aku nggak tahu udah jadi apa, bagaimana hidup aku ini. Justru kita kelebihannya gitu. Ya, ada Roh Kudus. Yang lain ada nggak? Nggak ada. Tapi masih aja dianut. Saya bingung. Ya, waktu saya lagi bingung Tuhan bilang nggak usah bingung. Kalau nggak ada gituan, kamu nggak bisa melihat yang benar. Justru kalau ada yang begituan baru kamu bisa lihat bahwa apa yang kamu kerjakan itu yang benar. Kalau nggak kita nggak bisa bandingin. Ya dong. Kalau kita ini bersih doang nih, nggak ada kotor nih, kita nggak bisa bilang, oh ini bersih, ya. Tapi ketika ada kotoran yang kita lihat, oh ini kotor nih, bersihin yang situ tuh, bersihin. Ya, iya Tuhan. Terus lanjutnya gimana? Kalau bagi saya baru begitu ngambang, dilanjutin sama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan bilang, inilah tugasmu. Sebagai amanat agung Tuhan Yesus. Tugasmu untuk apa? Untuk menyaksikan, menjadi saksi itu. Ya, itu dia. Ya. Kemuliaan Allah. Nah, kita terus dulu. Yang keempat, yang terakhir. Menjadikan mata hati terang. Wah, itu berkat rohani. Saudara, kalau mata hatimu tidak terang dan mata hatiku tidak terang, tidak bisa kita berpikir tentang kebenaran-kebenaran. Kita bisa mengerti, memahami kebenaran ini. Inilah pentingnya. Di sini Rasul Paulus berdoa bagi jemaat Efesus. Dia berdoa nih. Kenapa ini? Ada yang sentuh di situ? Udah. Ya takut dia sama Johan. Ya, kita baca di sini. Efesus 1 ayat 17 sampai 18. Dan meminta kepada Allah. Itu Rasul Paulus. Dia meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu Bapa yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk mengenal dia dengan benar. Jadi kalau nggak ada roh hikmat dan wahyu, yang akhirnya menjadikan mata hati rohani saudara-saudara dan saya menjadi terang, itu gak bisa kenal dia dengan benar. Ngawur kenalnya. Pakai bilang lah, kitab sucinya palsu lah, pakai bilang lah, itu bukan Tuhan dia. Dia manusia biasa, dia cuma seorang nabi. Gak bisa mengenal dia dengan benar. Wah itu dia, karena apa? Gak ada hikmat dan wahyu. Nah Rasul Paulus sangat menyadari itu. Maka Rasul Paulus ketika di jemaat Efesus, dia berdoa. Dia minta kepada Allah. Itu berkat rohani yang di surga itu. Dia minta supaya apa? Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Ya, berkat rohani itu dia minta ya. Jadi mata rohanimu terang. Tuh. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi kita nih udah dipanggil Tuhan datang, ada yang jadi pelayan, ada yang jadi apa, ada yang menjadi jemaat. Kita ngerti itu ya. Supaya ngerti itu Rasul Paulus menginginkan kepada jemaat Efesus itu supaya mengerti. Karena mereka tuh begitu aja cuman ya gitu aja datang ya udah ntar mau nggak datang ya udah, nggak mau di situ ya udah. Kalau datang mau ngapain, pokoknya seenak-enaknya. Jadi Rasul Paulus beritahu itu.
Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Luar biasa ya. Itu ada 4 tuh. Jadi itu menjadikan kita anak-anak Allah. Pengampunan dosa. Kemudian kita jadi milik Allah. Kemudian diberi ya, yaitu hikmat dan pewahyuan. Yang menjadikan apa? Mata rohani menjadi terang. Baru dah bisa jadi pengikut Kristus yang benar. Baru tuh bisa kenal Tuhan dengan benar. Baru hidupnya tuh ya. Saya mau kasih tahu, gak berani gak datang ibadah. Saya kasih tahu tuh, kalau yang berani gak datang ibadah, Minggu tuh. Waduh, gak ada tuh bagian itu tuh. Itu di Efesus kejadian begitu hal-hal yang seperti itu. Makanya Rasul Paulus beritahu. Saya berani gak ibadah sama Tuhan. Aduh, orang walaupun lemah aja saya gak enak badan aja saya bilang, Tuhan saya gak mau. Gak enak badan saya ini menghalangi saya untuk datang kepadamu. Kita lihat sini. Ya, Allah mengaruniakan berkat rohani kepada orang percaya. Yaitu tadi 1, 2, 3, 4 itu. Tadi udah saya sebutkan. Nah, di sini saudara-saudara mesti percaya 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Setia, dia Tuhan yang setia. Ia juga akan menggenapinya. Jadi apa yang disampaikan ini, apa yang saudara-saudara baca di dalam firman Tuhan, Tuhan itu setia. Dia yang akan menggenapinya. Kita mah gak sanggup. Sanggup. Kalau bukan karena dia, yaitu Roh Kudus yang diberikan kepada kita, menuntun kita, mengarahkan kita, membawa kita, supaya kita menjadi anak-anak Allah, supaya kita menerima pengampunan, supaya kita menjadi miliknya Allah, ya, supaya kita juga memiliki mata hati yang terang, itu, ya. Jadi kita percaya Tuhan yang kita sembah dahsyat luar biasa, amin, ya. Kalau sudah percaya seperti saya nih, saya percaya nih. Saya bukan sekedar tahu ini. Saya percaya nih. Makanya gak gampang. Gak gampang-gampang kita akan jatuh. Gak gampang-gampang juga kita dikelabui orang. Ya, kerjain orang dan sebagainya. Ditipu. Gak gampang-gampang. Orang di firman Tuhan lengkap kok. Ya, gak bakal ditipu. Kan kita suruh cerdik, tulus dan cerdik. Cerdik seperti ulat, tulus seperti merpati. Kalau belum ngerti itu, baca lagi. Baca lagi, cari tahu. Lihat tafsiran-tafsirannya. Cari tahu tuh apa sih cerdik seperti ular. Ular kan ini setan nih, digambarinnya nih. Kok kita disuruh cerdik seperti ular? Kalau kita gak ngerti bener nih, akhirnya ngawur kita. Sifatnya jadi kayak setan gitu, kayak ular itu. Bukan, maksudnya cerdik seperti ular itu sebenarnya pelajari. Supaya kita tahu, sehingga tahu menerapkannya. Gak salah, makanya kita perlu apa? Nah itu, mata rohani yang terang itu. Berkat rohani dari sorga. Kalau enggak mah, jadi makanya kita sebagai orang percaya. Ya, orang percaya menyembah, melayani. Ya, tadi ada itu diungkapkan itu. Ya, tetapi juga menyaksikan kesaksian, menjadi kesaksian gitu, juga menjadi kesaksian di tengah dunia yang telah jatuh dalam dosa. Jadi ini nih ya. Ini nih, menyembah, melayani, tetapi juga menjadi kesaksian. Pak, nih kalau nggak ada mata rohani yang terang nih. Pak Pendeta. Ini kalau saya suruh menyembah, melayani, menjadi kesaksian. Ntar anak saya, keluarga saya makan apa Pak? Jadi gak usah kerja ya Pak ya. Gak ada mata rohani. Ya, iya ada loh baca-baca begini nih. Apalagi orang dunia nih, yang belum dalam Tuhan nih. Kayak saya pernah sampaikan kan, dia bilang apa, yang dia bilang apa? Gak ada mata rohani. Dia bilang begini, Tuhan lu kurang kerjaan. Kurang kerjaan katanya.
Iya kalau Tuhan lu kan lu bilang Tuhan lu maha kuasa, luar biasa, dahsyat. Hah? Pencipta langit dan bumi. Nggak usah ciptain langit dan bumi dah. Nih ciptain nih kantong gua nih biar penuh sama uang nih. Ayo buktikan. Kan on. Itu bukan, itu dunia, hikmat dunia. Itu tuntutan setan itu. Lu buktiin. Kayak dulu dia rayu Hawa itu. Iya kan? Bilang, wah makan enggak bakal mati. Bohongin aja. Tapi kalau punya mata rohani yang terang, makanya disediain di sorga. Kalau punya mata rohani yang terang, oh jelas tahu. Oh apa nih? Kalau nggak tahu, dia cari tahu. Apa nih menyembah nih? Ya kan? Kayak saudara-saudara kalau lagi ibadah nih ya, ayo. Kalau lagi nyembah Tuhan, nyembah. Lagi puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, sembah dia. Terus berfokus kepada Tuhan. Yang saudara-saudara sembah. Bukan yang lain-lain. Jangan menyembah diri kamu sendiri. Saudara sendiri. Oh menyembah diri sendiri itu. Waduh. Gue ini udah ini belum ya. Waduh gue gimana ya penampilannya ya. Orang lagi ibadah. Jadi itu nyembah diri sendiri. Mau nyembah diri sendiri. Puji-puji sendiri. Jangan sama Tuhan. Coba saudara rasakan nanti. Dahsyat gitu. Ya. Wah luar biasa itu. Ketika kita nyembah benar-benar kepada Tuhan, fokus kita lihat kepada Tuhan yang kita sembah itu. Wah, udah lihat apa yang terjadi dalam hidupmu. Dengan sendirinya kan Tuhan udah bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Itu berbicara apa? Nih soal perut juga. Soal apa, kepinteran, kecerdasan, macam-macam itu akan ditambahkan. Ya. Jadi kalau kita suka menyembah nih, suka melayani nih, dan suka menjadi kesaksian nih, kalau benar nih, ininya benar nih, ininya nih benar nih, semua dilakukan. Kita di luar bisa lebih benar. Bisa lebih benar. Kalau kita suka melayani nih, ini salah satunya. Apalagi udah tahu nih melayani ini bagaimana. Kolose 3 ayat 23 tahu, ngerti tuh. Firman Tuhan banyak tahu. Ini Pak Hasinton mengerjakan apa juga. Semua seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Jadi dimanapun di kantor kerja. Enggak karena ada bos, ada atasan baru. Kelihatannya rajin. Enggak ada main handphone. Nah itu namanya gak benar itu. Ya, kecuali yang main handphone, bukan main handphone, memang pas ke handphone ada keperluannya. Itu beda. Tapi ada yang main handphone gitu kerja. Begitu bos datang, wah udah buka yang lain. Oh ini lagi cari ini. Oh kamu dari tadi lihat handphone, iya pak nih lagi ini. Ini bagaimana ada, wah pintar berkelit-kelit gitu. Ya. Ini, kalau melayani benar. Jadi ini ya, ini 3 nih, ini orang percaya nih, saudara-saudara nih. Menyembah, melayani, makanya yang belum melayani nih, ayo melayani. Ayo melayani. Ya nanti saudara akan terbiasa di rumah pun, dimanapun. Wah saudara selalu ingin melayani. Nggak enak kalau dilayani. Enggak lah, siapa saya, itu rendah hati. Maunya melayani. Ya, tetapi juga menjadi kesaksian. Tingkah laku kita, perilaku kita. Itu menjadi kesaksian. Ya. Bisa ya ditangkap ya ini ya. Mudah ini ditangkap. Kayaknya sih ini udah tahu lah. Ya. Udah tahu. Ya. Cuman lupa aja gitu. Nah, itu hikmat dunia. Ngomong begitu, udah tahu. Tapi gue lupa. Ya, jamak lah namanya juga manusia. Punya keterbatasan daya ingat. Begitu alasan ngomong. Bukan. Kalau mau ngomong yang benar, oh iya. Saya memang harus tahu ini. Saya tahu cuman dulu saya belum ngerti. Saya begitu, saya belum ngerti dulu. Makanya jalanin aja hidup. Waduh untung aja saya dapat kasih karunia Tuhan. Ya, makanya saya bangga kalau sekarang saya bisa jadi hamba Tuhan. Ya, jadi gembala. Ya. Artinya saya dipercaya oleh Tuhan untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus secara nyata. Ya. Saudara-saudara juga harus menjalankan amanat agung Tuhan Yesus.
Dimanapun saudara ada, menangkan jiwa. Jadi makanya ini, satu orang kalau bawa satu jiwa, udah penuh. Waduh, Pak, Bapak sih ngomong enak nih, satu orang bawa satu jiwa. Dulu saya begitu waktu pendeta yang ngomong, satu orang bawa satu jiwa. Lu kira gampang. Bawa satu jiwa emang gampang. Ya emang iya. Iya, kalau dunia nih, hikmat dunia, emang lu kira gampang. Tapi kalau hikmat Tuhan udah tahu. Oh iya, yang memberikan kemampuan itu, yang bisa membuat kita bisa membawa jiwa, itu Roh Kudus yang diberikan kepada setiap kita. Makanya minta, Tuhan, aku rindu untuk membawa jiwa. Tapi aku sadari, aku tidak bisa tanpa pertolongan daripada Roh Kudus-Mu. Berdoa, entah tahu-tahu bagaimana, terus ada niat. Nah, niat, bawa, ayo. Tapi jangan salah ngomong ya. Seperti tadi itu yang anaknya itu, yang teman saya itu dia gak boleh dia ngenjili, bapaknya bilang begitu. Kalau gak percaya Yesus masuk neraka lu. Orang pada gak mau dibilang masuk neraka. Wah enak aja lu. Wah anak kurang ajar lu. Begitu pasti. Ya, tapi ketika dia bertanya dengan saya, dia lihat saya nih. Ah ini orang Kristen nih. Tiap minggu ke gereja nih. Asal dia muncul, dia kan pagi-pagi suka keluar. Dia lihat saya tuh, wah udah siap-siap ke gereja. Waktu itu saya masih ya kadang-kadang naik mobil. Tapi dulu juga naik motor ya. Jadi kalau yang macet-macet, teman macet saya naik motor. Ya. Begitu akhirnya dia ngobrol dengan saya. Singkat cerita pokoknya akhirnya ya begitu dia ngerti. Saya gak tahu sekarang belum pernah ketemu lagi. Saya percaya ya. Apa yang saya sudah sampaikan itu Roh Tuhan bekerja. Ya. Roh Tuhan bekerja. Pasti itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Setiap firman yang saya taburkan kepada orang tua yang si perempuan ini. Ya. Oke, saya kira cukup.